Roju fi qanadili al-hadis. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah senantiasa mendapat limpahan rahmat dan berkah di dalam kehidupan kita, terutama yang hadir di majelis ini, dan bapak ibu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di media sosial Masjid Al-Fat, dan untuk sementara sigabah siaran tunda. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah, setelah kita menunaikan beragam aktivitas atas berbagai rangkaian pembinaan dan aktivitas itu kita patut berbahagia, dan dalam kerangka usaha kita mendapat kenikmatan kembali dipertemukan dengan Idul Fitri dan bulan Syawal, kami haturkan tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal dari kami dan Anda semua. Kebahagiaan kita sebagai seorang muslim saat kita dapat merayakan Idul Fitri dalam suasana yang aman dan tentram, kemudian ternoda, terusik, manakala saudara-saudara kita di penghujung bulan Ramadan 11 hari sampai hari Jumat kemarin tidaklah demikian keadaannya seperti yang kita rasakan. Kita hanya kesulitan mudik karena checkpoint. Saudara kita tidak bisa menikmati Idul Fitri walaupun di negeri sendiri. Oleh karena itulah, maka fenomena yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina menjadi satu keharusan bagi kita untuk kita bela. Paling tidak ada 3 alasan kenapa umat Islam di seluruh dunia, de amarta khususnya, wajib membela saudara kita di Palestina. Yang pertama, alasan kita wajib membela karena daulatul iman, yaitu karena akidah, perintah syariah yang nanti akan kita bedah 50 hadis yang mengajarkan kita mengapa wajib membela Palestina atas dasar keimanan. Yang kedua, alasan hurriyatul insan, kemerdekaan manusia, seperti yang dinyatakan dalam pembukaan undang-undang negara kita, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka untuk membela Palestina tak harus menjadi muslim, cukup menjadi manusia yang masih punya rasa kemanusiaan, dia pasti mengharuskan pembelaan. Ini bukan persoalan antara Arab dan Israel. Secara manusia,
semua orang pasti akan setuju bahwa kebiadaban itu harus dihapuskan tanpa harus dirinya menjadi muslim. Itulah pertimbangan hurriyatul insan. Kemerdekaan manusia di dunia harus dilindungi, maka penjajahan atas nama apapun itu harus dihapuskan. Yang ketiga, pertimbangan alaqatuz zaman, yaitu hubungan kesejarahan di masa lalu dan juga akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Itulah kurang lebih Bapak Ibu, Palestina menjadi teramat penting, bukan hanya bagi kaum muslimin, tetapi bagi manusia pada umumnya. Inilah antara lain Bapak Ibu, Palestina dalam hubungan dengan zaman, alaqatuz zaman, yang juga berkenaan dengan daulatul iman dan hurriyatul insan. Ada beberapa fase ketika membicarakan Palestina, baik masa lalu yang akan menjadi pijakan masa sekarang dan harus kita jemput di masa yang akan datang. Pertama, Palestina qabla nubuwah Muhammad. Palestina sebelum kenabian Muhammad. Yang kedua, Palestina inda nubuwah Muhammad. Palestina pada masa kenabian Muhammad. Yang ketiga, Palestina inda khilafah Rasyidah. Palestina pada masa Khulafa ar-Rasyidun. Yang keempat, Palestina ba'da khilafah Rasyidah. Palestina setelah 4 kekhalifahan itu berakhir, yang disambung dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai jatuhnya Turki Utsmani 1924 hingga sekarang. Dan bagaimana Palestina di masa yang akan datang bukan ditunggu tetapi harus dijemput. Inilah Bapak Ibu catatan penting yang akan kita bahas dalam kajian pembuka, khususnya jadwal yang diamanatkan kepada saya bulan Syawal hingga Ramadan yang akan datang. Sejauh pengetahuan kami Bapak Ibu, membicarakan tentang Palestina tidak bisa dilepaskan dari posisi Syam, yang berarti membicarakan Palestina punya hubungan yang erat dengan 3 negara lain ketika di Quran tidak langsung disebut Palestinanya, di hadis tidak disebut Palestinanya, tetapi kawasan yang disebut dengan Syam, kemudian Kan'an yang diisyaratkan sebagai penduduk asli yang kemudian bernama Palestina, diisyaratkan oleh Al-Quran bertubuh besar saat Bani Israel periode Yusa bin Nun. Dia melakukan diaspora untuk masuk ke satu negeri di mana karakter Bani Israel Yahudi khususnya di periode Yusa bin Nun setelah mengalami 40 tahun menjadi kaum nomaden tanpa domisili
karena mereka dikutuk atas perbuatan mereka. Mereka ingin masuk ke satu negeri tanpa berkeringat karena dihuni oleh penduduk yang bertubuh kekar yang disebut dengan kaum Kan'an. Itu yang disebut dengan Palestina masa lalu, sebelum kenabian Muhammad. Kemudian masuk pada masa Nabi Muhammad. Ungkapan yang diisyaratkan tidak menunjukkan persoalan syarak, bukan kesukuan, tetapi Quran menyebutnya adalah kawasan dan simbol suci Syam dan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Jadi saya ulangi, tidak pernah ada di Quran dan hadis membicarakan Palestina atas dasar kesukuan, atas dasar sentimen lokal. Tetapi yang dibicarakan adalah kawasan dan simbol suci, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Oleh karena itulah para ulama memberikan penjelasan setelah kaum muslimin terpecah menjadi negara bangsa yang asalnya masuk dalam kawasan Syam di abad modern, kemudian terpolarisasi dalam 4 negara. Jadi dulu itu Syam itu provinsi. Jadi provinsi Syam meliputi 4 kota kabupaten yang hari ini jadi negara, yaitu Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yordania. Itu kota kabupaten. Dulu satu provinsi, provinsi Syam. Salah seorang ulama asal Syam, di antaranya Imam Iz bin Abdussalam, ketika menafsirkan kalimat bumi yang diberkahi dalam surat Al-Anbiya ayat 71, barokna ma haulahu, kami berkahi Baitul Maqdis dan bumi sekitarnya, di dalam surat Al-Isra ayat 1. Maka apa yang dimaksud dengan mahaulahu, yaitu negeri Syam, termasuk di dalamnya Suriah dan Palestina. Kemudian Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah menafsirkan kata bumi di dalam surat Al-A'raf ayat 137 dengan bagian timur dan bagian barat bumi adalah Syam. Kemudian kenapa diberkahi? De Amarta tidak ada jaminan. Karena keberkahan yang terdapat di negeri itu bukan semata-mata teritorialnya, tetapi dihuni oleh para penghuni yang mulia, yaitu para rasul dan nabi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa keberkahan negeri ini sampai berdampak begitu mulia penduduknya karena tadi dipimpin oleh para rasul dan nabi sampai mengalami kesuburan. Itulah yang pernah saya sampaikan. Sekiranya satu kawasan mengalami kekeringan,
satu kawasan mengalami gagal panen, belum tentu karena potensi alamnya yang gagal, tetapi penghuninya yang sudah jauh menyimpang. Jadi suatu saat di daerah kita kering Pak air, boleh jadi menurut ahlinya kandungan air alamnya masih bagus, tapi potensi alam enggan menyapa, sebab penghuninya yang sudah jauh dari ketentuan syariat. Ini hanya untuk mengingatkan lagi pelajaran madrasah. Saya nggak akan nanya ke Bapak, Ibu Palalinter, Bu, jumlah Nabi ada berapa? Halo? Lihat Pak, Nabi dan Rasul 25 itu hanya yang disebut di Quran. Ratusan ribu. Satu riwayat menyebut sampai 175 ribu Rasul. 300 sekian ribu Nabi. Jadi 25 itu prototipenya, perwakilannya. Sehingga seseorang yang sombong mengatakan saya Nabi ke-26, terlihat bodohnya, disangkanya cuma 25. Makanya kalau mau jadi jahat sih bener. Jadi saya Nabi ke-26 bangga, padahal menunjukkan kebodohan, disangkanya 25. Oke Pak. Nah saya ambil kawasan Syam. Ternyata dari 25 saja, ternyata yang memang paling banyak Allah utus di kawasan Syam. Kita ambil Palestina dan Syria. 1 Lut, 2 Ishak, 3 Yakub, 4 Ayub, 5 Zulkifli, kemudian Daud, Sulaiman, Ilyas, Ayyasa, Zakaria, Yahya, dan Isa. Itu contoh Pak ya, dari 25, belum nanti nabi-nabi yang lain, Rasul-Rasul yang lain, sampai nanti negara Israel kerajaan pecah menjadi 2. 12 suku Bani Israel terpecah 2, perang saudara. Antara 2 kubu melawan 10. Sampai akhirnya mereka terusir dari tanah yang dulu diberikan semasa mereka masih beriman, yang dihancurkan oleh berbagai suku, suku Assyria, suku Babilonia, sampai yang terakhir suku bangsa Romawi, karena mereka terpecah setelah mereka meninggalkan ajaran Taurat. Yang kemudian muncul gerakan baru yang disebut Zionisme, yaitu kembali ke Zion, tanah leluhur. Itu sudah tidak ada hubungan dengan Bani Israel yang asli. Yang pernah saya bahas pada pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj, Zionisme ini adalah Yahudi Askenazi. Mungkin 5% Bani Israel aslinya, 95% adalah Yahudi suku Khazar, Turki kuno. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan Bani Israel. Inilah yang menjadi cikal bakal Palestina menjadi sumber konflik, bukan karena Bani Israel, tapi karena Zionisme. Itulah Bapak Ibu sekali lagi, kenapa persoalan Palestina memiliki hubungan ideologi, kesejarahan, dan kemanusiaan, karena teramat panjang yang tak bisa diabaikan hanya dalam 1-2 konflik, gencatan senjata selesai, nggak bisa. Ini teramat panjang rekam jejaknya.
Oke Bapak Ibu, nah kita tidak akan membicarakan masa lalu karena saya yakin Bapak Ibu sejarah telah hatam. Qur'annya kita telah demikian dominan. Tetapi kabar gembira di antara 50 hadis yang membicarakan fadilah Syam, yang membicarakan keutamaan Baitul Maqdis, bahwa Palestina akan mengalami kemenangan. Tetapi kemenangan ini bukan ditunggu, tetapi harus dijemput. Boleh jadi kita tidak mengalami, tapi masa anak cucu kita yang akan menjemput kemenangan itu untuk kita amanatkan pada mereka. Saya nggak akan bahas semua Pak 50 hadis, karena saya percaya orang di Amarta 50 hadis mah ditambul. Apalagi ibu kuat hafalan. Saya ambil contoh supaya umat Islam dimanapun peduli dan penuh optimisme menghadapi persoalan Zionis terhadap saudara kita. Karena beberapa hadis mengisyaratkan akan terjadi kemenangan dan harus dijemput. Pertama, penduduk Syam sehebat apapun gempuran dan kebiadaban, maka mereka tak akan pernah mundur walau setapak. Jadi akan konsisten berada di atas al-haq yang dominan hingga hari kiamat. Jadi secanggih apapun nanti Israel dan negara barat membuat persenjataan, kaum muslimin kalah dominan, tetapi tak akan pernah hilang. Karena akan selalu ada. Mau nanti ditebar fitnah, semacam Hamas difitnah antek Yahudi, difitnah sebagai mitranya Syiah, mau apapun upaya tak akan pernah menyebabkan mereka hilang. Jadi akan selalu ada gitu Pak. Ini berarti kabar gembira bagi kita. Apa? Kita harus mencontoh mereka. Urang mah asa pangripuhna Pak. Halo? Meneng repot di masker, meneng dibekam ku nuklir. Mangga we pilih. Urang makarai ke ku masker loba ngeluh. Pilih Pak, mending di masker di Amarta atau kita kirim ke Palestina. Kalau kita merindukan desingan peluru kan. Jadi seperti kaca pisuling peluru. Siapa? Jadi bisi ogoan bahasa Prancis nama. Jadi tepayaan, itulah pelajaran penting bagi mereka, yaitu istiqomah. Kita mah belum tentu kuat dalam kondisi digempur. Masih konsisten perhatian ke masjid, masih perhatian karena syariat. Mereka konsisten berarti ada nilai. Kenapa situasi pusat konflik di sana? Maka Allah hendak memperlihatkan manusia percontohan, yaitu istiqomah. Nah kalau kita tidak istiqomah, anak kita coba kirim. Pak kita kirim ke sana, mudah-mudahan jadi istiqomah. Karena kalau lengah, pecah kepala dengan peluru. Ini diantara contoh Pak. Yaitu mereka akan senantiasa berada di atas al-haq.
maka pusat konflik berada di sana untuk menunjukkan kepada dunia akan ada manusia yang konsisten membela kebenaran dalam situasi apapun. Jadi Indonesia 350 tahun mereka akan panjang. Ceritanya sejak periode sebelum Nabi Muhammad sampai jelang kiamat. Itulah di antara janji Nabi dengan ungkapan la tazalu ta'ifah min ummati zahirina alal haq. Akan selalu ada sekelompok di antara umatku yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan terpengaruh oleh orang yang menggembosi, wala man khadalahum, dan tidak pula oleh orang yang berseberangan dengan mereka, hatta taquma sa'ah, sehingga terjadi hari kiamat. Kata Mu'ad bin Jabal, siapa di antara Taifah ini? Hum ahlu Syam. Mereka adalah penduduk Syam. Itulah yang pertama Bapak Ibu. Mereka menjadi kaum panutan dari sisi konsistensi. Sekiranya orang de Amarta yang konsisten, pusat konflik akan di sini. Siapa? Pusat konflik, tapi kita jadi terbaik. Menjadi masyarakat percontohan. Itu yang pertama. Dua, apa yang kita dapat? Maknanya bahwa sehebat apapun gempuran musuh yang ditimpakan terhadap umat Islam di Palestina, Syam secara umum seperti Suriah, maka hal itu tidak akan pernah membuat komunitas umat Islam yang konsisten ini lenyap di negeri itu. Ini menjadi semacam jaminan bahwa umat Islam di negeri itu akan tetap eksis. Jihad di negeri itu akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Sampai kaum muslimin berhasil mengalahkan Dajjal. Lihat Bapak Ibu, saya ingatkan kembali. Tak usah kita bermaksud mendirikan khilafah di Indonesia. Dan gak ada jaminan. Tapi siapkan generasi yang konsisten untuk menegakkan khilafah. Nanti kabar gembira yang lain, khilafah akan tegak di Palestina. Siapa yang andil menegakkannya? Orang di Amarta. Jadi nggak ada jaminan mendirikan negara khilafah di luar Palestina sukses, nggak ada. Maka yang perlu kita siapkan adalah bagaimana generasi kita. Itu mah ya jaminan, Mbak. Bagi kita mengikuti mereka dari sisi apa? Konsisten. Maka Islamnya tak akan pernah lenyap. Itu diantara kabar gembira yang pertama dan harus apa kita lakukan. Dua, Syam adalah negeri akhir zaman. Menguatkan apa yang disampaikan dalam aspek pertama tadi, yaitu kita dapatkan dari doa Nabi, meminta berkah untuk negeri Syam. Dan harapan Nabi agar penduduknya dihindarkan dari keburukan dan musibah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, maka Nabi bersabda, Nabi berdoa, Allahumma
barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berilah keberkahan pada kami, pada Syam kami, dan pada Yaman kami. Para sahabat bertanya, kenapa Rasul tidak wafi Najdina, tidak pada Najd kami? Najd yang dimaksud bukan Najd Arab Saudi, tetapi Najd yang dimaksud adalah kawasan Irak yang menjadi sumber konflik dan munculnya gerakan aliran sesat dan menyesatkan, termasuk Kufah di antara pusat kebangkitan gerakan Dolmudil itu. Lalu Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di Syam kami dan Yaman kami. Kemudian mereka meminta lagi agar Nabi pun mendoakan Najd. Kemudian Nabi bersabda di akhir, hunaka al-zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnus syayatin. Di Najd Irak itulah akan muncul kegoncangan dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan. Ketiga, negeri Syam dinaungi sayap malaikat rahmat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, tuba li Syam, kebaikan pada negeri Syam. Pakulna, lalu kami bertanya, li ayyi dzalika ya Rasulullah, mengapa wahai Rasulullah terjadi di negeri Syam? Nabi bersabda, li anak malaikat rahman basitotun ajnihataha alaiha, karena malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya. Coba Bapak Ibu lihat, malaikat menaungi, yaitu malaikat rahmat, pembawa kebaikan. Realitasnya penuh dengan kegoncangan. Berarti bukan Allah yang tidak menebarkan rahmat di situ, tapi ada yang mengintervensi. Itulah kenapa disebut dengan Yahudi laknatullah. Karena daerah itu coba diberkahi, daerah itu dinaungi rahmat, malaikat rahmat yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Realitasnya begini, berarti ada yang menginterupsi. Maka selama ada yang menginterupsi, tidak akan pernah ada kedamaian di situ. Jadi kalau dalam ilustrasi kami, Pak, Yahudi itu kaum yang lebay. Tak ubahnya mengganggu sarang lebah. Sarang lebah diganggu, lalu dia diserang oleh lebah. Lalu menyampaikan ke publik, ke media, bahwa saya diserang gitu, Pak. Jadi mereka yang berbuat, orang lain yang dituntut tanggung jawab. Makanya jangan percaya terhadap janji mereka. Gencatan senjata baru tadi jam 2 dini hari, malamnya sudah buat ulah lagi. Itu Pak contoh. Jadi sekali lagi, jangan sampai pikiran kita terbalik gitu. Karena melihat fenomena ini sumber konflik, bukan sumber konflik, justru sumber berkah. Tetapi ada yang mengintervensi kelakuan manusia. Itulah yang saya sebut bukan war, bukan perang, tetapi penindasan.
kebiadaban. Tetapi media barat menyebutnya war, perang atau konflik. Itu bahasa media. Kalau konflik berarti kedua belah pihak, karena prakteknya cuma satu pihak. Ini yang penting saya sampaikan. Jangan putus harapan karena negerinya diberkahi. Negerinya itu dinaungi oleh malaikat rahmat, kesejahteraan, kedamaian. Tapi ada pihak yang mengintervensi. Berarti yang mengintervensinya itu yang harus hengkang dari negeri yang penuh dengan kedamaian. Mohon maaf Pak ya, hari ini kita terkadang termakan isu oleh media, sumber konflik Timur Tengah, padahal demikian diberkahi. Berarti ada pihak yang bukan haknya dia mengganggu. Itu catatan yang ketiga. Catatan keempat, ini yang paling menjadi harapan di akhir zaman, karena Syam adalah negeri iman dan Islam. Saat terjadi huru-hara dan peperangan dahsyat, jadi akan terjadi berbagai macam kekacauan dunia. Mau kemana kita lari? Bungker bapak di amarta keneh mal jaminan. Maka Syam akan menjadi negeri suaka di akhir zaman. Kenapa Pak? Karena sudah teruji mereka. Teruji dihantam kanan kiri bertahan. Diuji dengan berbagai gelombang fitnah, mereka eksis. Maka saat terjadi berbagai macam kekacauan dunia, negeri itulah negeri harapan, yaitu daulatul iman dan daulah Islam akan tetap tegak. Saat di Ciganitri Islam sudah tidak bisa eksis. Di akhir zaman masih ada harapan, yaitu negeri Syam. Ini seperti dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, antara lain dengan ungkapan wa innal imana idza waqa'atil fitan bisa. Ketahuilah bila fitnah konflik terjadi, maka iman terletak di negeri Syam. Kelima, nah ini Pak, hari ini bendera tauhid bisa ditenggelamkan, tapi di Palestina bendera tauhid akan berkibar tegak. Ini diantara dalilnya Palestina akan menjadi tempat tegaknya khilafah di akhir zaman. Itulah saya katakan Nabi memberikan jaminan. Di mana-mana khilafah nggak akan pernah tegak. Maka yang perlu kita siapkan bukan semangat menegakkan khilafahnya, tapi siapkan SDM yang akan bahu-membahu menegakkan di tempat yang dijanjikan. Jadi bukan menunggu dijemput oleh siapa anak cucu kita, karena Nabi yang memberikan jaminan di situ akan tegak. Maka yang menegakkannya kaum muslimin di berbagai daerah dari berbagai suku bangsa. Nabi bersabda kepada Ibnu Hawalah, "Yabna Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah." Apabila kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis, maka pakoddanatil zalazilu wal balabilu. Ingatlah, jika khilafah telah tegak di Palestina, di Baitul Maqdis, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan.
akan terjadi kegundah gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar. Wasa'atu yauma idin aqrabu minan nas min yadi hadihi min ra'sika. Nabi sambil pegang kepala Ibnu Hawalah. Kata Nabi, begitu terjadi tegaknya khilafah di Baitul Maqdis, maka kiamat lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya telapak tanganku ini kepada kepalamu. Berarti tegaknya khilafah di Palestina tanda dekatnya hari kiamat. Itulah Bapak Ibu beberapa contoh kenapa kita wajib membela Palestina. Karena kita mengimani benarnya sabda Nabi ini bukan atas dasar kesukuan, tetapi keimanan inilah yang menjadi panglima mengapa kita membela Palestina. Kemudian timbul pertanyaan. Oke, saya nggak akan menjelaskan gejala-gejala alam. Tanda-tanda kiamat sebagian sudah disampaikan dalam peristiwa Dajjal. Kemudian Yahudi mengepung kaum muslimin akhir zaman di Damaskus, Syria, sampai mereka kocar-kacir kecuali bersembunyi di pohon Gorkot. Kemudian datang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj akhirnya tumbang di Gunung Tursina. Nah, yang ingin saya bahas di sesi terakhir yaitu bagaimana sekiranya kita tak bisa jihad dengan raga dan harta di sana. Kang Halim lihat di slide 2 terakhir. Nabi pernah bersabda, jadi yang utama adalah jihad raga dan harta untuk hadir di situ. Bu siap ke Palestina? Wanikan ibu bapak marada mikir heula. Oke, di slide 46. Jadi yang paling utama jihad raga dan harta untuk hadir di situ. Tetapi jika jihad raga dan harta tak bisa hadir di Palestina, maka salurkan jihad harta dan doa. Kita dapatkan hadis. Ini redaksi riwayat Imam Abu Daud Bapak Ibu, yang bersumber dari Maimunah Maula Nabi. Ia bertanya, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, utuhu pasolu fihi, datangi Baitul Maqdis, makmurkan, salatlah di situ. Wa kanatil biladu idzaka haroban, ketika itu negeri tersebut terdapat peperangan. Coba Bapak Ibu, andai kata sabda ini disampaikan oleh Nabi jelang Nabi wafat, tahun 632 Masehi Nabi wafat, anggap saja 630. Palestina belum diguncang oleh bangsa Romawi. Tetapi Nabi telah mengisyaratkan, berdasarkan konflik masa lalu, Nabi mengisyaratkan apa yang terjadi di masa depan. Lihat Bapak Ibu,
Jadi kalau Palestina aman damai, terus Bapak Ibu umroh ke sana, apa hebatnya? Halo? Jadi kalau nanti Ibu umroh ke sana sampai dipersulit karena nama Bapak berbau Arab, Ahmad Nurdiansyah, ini disangka bau Arab lila gitu kan. Pak, harus lebih semangat. Jadi dipersulit ku Israel, semangat. Ternyata disitulah nilai. Jadi kalau mampu dalam situasi yang tidak kondusif, lebih utama ke sana. Ustadz, cina ibu mau umroh plus akso, tapi hoyong damai jika di Bandung. Nggak ada utama, justru sedang sulit kita dipersulit. Mau ke sana tidak mudah, beruntung. Siapa? Jadi umroh saat Israel sedang marah. Travel Alphard. Oke, nah. Kemudian bagaimana kalau tidak bisa? Tidak bisa memakmurkan, tidak bisa mensyiarkan. Kata Nabi, fa in lam ta'tuhu wa tusallu fihi. Jika engkau tidak dapat sholat di dalamnya, tidak bisa datang ke sana secara raga, maka kata Nabi, faba'ahu bizitin bizaitin yusroju fi qonadili. Maka kirimlah, utuslah relawan yang membawa minyak untuk dinyalakan di tempat-tempat lampu. Jadi kalau kita tidak bisa hadir untuk menjaga syiar Islam di sana, maka kirim apa yang bisa membantu agar syiar Islam tetap tegak di sana. Maka kirim relawan ke sana. Tegaknya rumah sakit milik Indonesia dari umat Islam itu bukan sekedar kebanggaan bangsa Indonesia, tapi umat Islam terbesar di dunia. Lihat Bapak Ibu, kemarin kita langsung podcast dengan ulama Palestina melalui Persis Bela Al-Aqsa. Apa yang sekarang paling dibutuhkan? Tenaga medis. Karena tenaga medis nggak bisa pakai virtual operasi. 2, ambulan. Makanya target kami 1,5 miliar, 1 ambulan, mudah-mudahan esok lusa bisa dikirim. Itulah contoh. Jika engkau tidak bisa, kiriminya agar syiar-syiar Islam, Masjid-masjid Aqsa itu jangan sampai padam. Ini simbol, maksudnya pelita Islam, syiar Islam harus tetap tegak. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak peduli. Sekiranya fisik belum bisa, ada cara lain yang memungkinkan. Allah tak berkeperluan melihat nominal. Tetapi apa yang kita salurkan itulah wujud akan kesadaran terhadap saudara seiman dan bela kemanusiaan yang sekarang perlu untuk terus kita gelorakan sampai investasi umat Islam Indonesia berada di Baitul Maqdis bukan sekedar kebanggaan Indonesia, tapi insya Allah akan membuat bangga masyarakat langit. Karena kita umat Islam terbesar di seluruh dunia. Bapak Ibu, inilah beberapa catatan penting yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan apa yang tengah dialami oleh saudara-saudara kita, oleh Allah diberikan kekuatan. Seperti doa yang dipanjatkan, Allahumma anjil
al-mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan kaum mukmin yang tertindas, yang diperlemah, yang dimiskinkan oleh situasi dan kondisi. Wasdud wat ataka alalladzina zolamu, pertegas siksamu bagi mereka yang berlaku dolim. Waja'al alaihim rizaka wa adabaka, dan timpakan adab serta murka engkau kepada mereka orang-orang yang dolim. Bukan hanya Zionisnya, tapi kaki tangan yang hari ini bertebaran di media sosial, yang menenggelamkan semangat jihad dan upaya kaum muslimin dengan menebarkan berbagai berita yang tidak relevan atau tidak proporsional, melemahkan semangat perjuangan kita dan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita akan selalu tergerak untuk terus mengawal dan tak akan lelah menghimpun berbagai kekuatan, tak terkecuali kekuatan donasi yang demikian penting dan cukup signifikan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita melawan kedoliman yang dilancarkan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kabar gembira akan terus kita dapatkan dan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.